Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi ke channel Mr. Kurdi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Jadi malam ini kita kedatangan tamu istimewa, pemirsa. Jadi tamu yang pernah ada di konten Mr. Kurdi, tapi ada yang bintang tamu yang baru ini. Belum keliput sih. Gitu. Jadi belum keliput sama konten Mr. Kurdi. Gitu. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Short dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Tukang salon. Jadi hari ini malam ini sedikit banyak kirim, pemirsa. Jadi Makanya mau digibrigin dulu. makanya gini-gini gitu ya. Gibrigin. Jadi acara malam ini kita podcast biasa. Podcast bersama Mr. Kurdi. Ya, sekalian temu kangen lah. Nah, iya gitu. Jadi podcast malam ini bersama Mr. Kurdi dengan judul masih dengan percintaan, pemirsa. Asmara ya, Jo? Iya, gitu. Jadi kasih sayang, asmara, cinta, dan banyak lagi lah. Filosofi. Jadi akan saya kupas tentang cinta-cinta bintang tamu saya ini. Oke. Untuk selanjutnya kita perkenalkan terlebih dahulu siapa gerangan. Oke, dari siapa dulu? Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geri Lojinawi. Oke. Ayo kan ngomong gitu ya. Enggak, biar nyala aja gitu, santai aja. Nakalnya orang aja nggak sari. Ngomong yang panjang. Gitu kan sana. Dan selanjutnya saya perkenalkan rekan saya yang baru datang nih. Belum keliput, tukang salon, mau ikutan bikin podcast. Halo, nama gua Dado. Udah, Dado apa nih? Dado Gustaf. Dado Gustaf, pemirsa. Kita posong kawe. Jadi ini Geri Lojinawi dan sebelahnya Dado Gustaf. Jadi di podcast Mr. Kurdi bebas sambil ngerokok aja, John. Oke, pemirsa. Ngobrol santuy, Jo. Kita Sebagai biasa acem. ya gimana ya? Kita sambil ngopi-ngopi aja, pemirsa. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Aduh, siram. Lanjut ke sesi pertanyaan ya. Jangan lupa ngopi. Oke, malam ini kita tidak di endorse, tidak ada kiriman lagi. Itu. Nanti kita akan gaet perusahaan-perusahaan di Malingping, oke, buat endorse Mr. Kurdi. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, pemirsa. Kita mulai dari Geri ya. Apa sih arti cinta menurut Geri Lojinawi? Saya dulu ya. Ya, Kayaknya yang lebih lihat ke sana ya, kameranya di sana. kalau backstep ini efektif kayaknya kalau Mr. Dado dulu, Mr. Dado Gustaf. Ya, Karena kan- beliau memakai kacamata hitam, karena saya kan seram. Kalau dia kan enggak. Ya silakan Mr. Dado. Silakan. Mr. Dado. Apa arti cinta menurut Mr. Dado? Menurut gua, cinta itu filosofinya mempersatukan dua insan yang berbeda, menyatukan dan membeda-bedakan dari dua divisi yang berbeda. Jadi satu tujuan, ya kita harus sama, walaupun arogan, walaupun lo nggak mau ngalah lah, gue pengennya B, dia pengennya A. Dari salah satu ya harus ada yang mengalah. Ya itulah siklus kehidupan dan apa arti cinta sih kalau menurut gua. Iya, menurut Mr. Dado, jadi cinta itu diibaratkan dengan siklus ya. Iya, Iya, siklus kehidupan. siklus kehidupan. Oke, Jadi mantap. open mindset. Oke, thank you very much. Dari Mr. Geri gimana? Kalau menurut gua yang langsung yang simpel aja. Hmm. Cinta itu lebih produktif ke intinya aja, yang simpel gitu ya. Kalau ada perselisihan antara suka dan tidak suka itu nggak bakalan jadi cinta. Iya. Cinta itu ya itu saling mengetahui satu sama lawan jenis, cocok, ya jadi peradaban, timbullah nama cinta. Oh gitu. Simpel aja.
Simple. Ya. Oke. Lebih pada intinya aja pemirsa ya. Jadi kepada intinya menurut Mr. Gary cinta itu kembali ke peradaban. Ya. Tapi untuk saat ini menurut lu butuh cinta, butuh sayang. Kasih sayang dong. Artinya apa? Kasih sayang itu kan yang dinamakan, kalau cinta itu perjalanan kita menuju kasih sayang. Jadi perjuangan sama pengorbanan. Dimana kalau kita hari-hari dengan pasangan kita seperti ini, seperti itu, ya kita lalui. Ya. Kalau saya sekarang ini kan umur udah cukup, jadi langsung pada kasih sayang aja. Bila mana sudah mendapatkan apa menemukan yang sudah sesuai, yang seperti yang pertama kali kita bilang tadi, Ya. ya udah lanjut aja ke pelaminan. Selanjutnya ya giliran kita menjalani sesudah pelaminan. Oke, mantap Mr. Gary. Terima kasih untuk arti cinta yang menurut Mr. Gary peradaban dan Mr. Dado itu filosofi. Oke. Kembali ke pertanyaan yang kedua pemirsa. Kalian ini pernah patah hati tidak sih? Yang namanya patah hati manusia. Patah hati, patah apa ya? Iya. Patah, artinya Ya, patah gitu. yang gini bro, maksudnya semua orang ya pasti. Iya, kecewa lah Ngalamin istilahnya gitu ya, kecewa ya. Ganteng maupun cantik, yang namanya patah hati ya pasti. Semua orang pasti pernah lah ya. Yang namanya cinta kan tidak bisa dipaksakan. Dan menurut gua, cinta datang dari perginya itu kita kadang nggak ada yang pernah tahu. This is my story. Oh, Itu pengalaman gua sih. iya. This is my story. This is my story. Pemirsa. Oke. History menurut Iya. This Story-nya. is my story. This is my story. Pengalaman lu gimana? Iya. Jo? Lanjutkan dulu pemirsa. Lanjutkan dulu, sambungkan dulu. Nanti ada pertanyaan khusus buat saya, Mr. Gary. Gimana Mr. Dado? Cukup? Udah sih kalau menurut gua semua orang ya pasti pernah ngalamin sakit hati. Pernah merasakan patah hati gitu ya. Manusiawi lah Jo. Oke, Kalau siap. misalkan orang yang nggak pernah sakit hati, Itu namanya bukan manusia kayak iyalah. gitu. Oke, lanjut ke Mr. Gary. Menurut Mr. Gary, Kalau kita pribadi belum pernah yang namanya patah hati ya. Karena saya selama ini masih hidup. Jadi kalau menurut gue itu pasti patah hati sama sakit hati itu lebih dominan ke sakit hati. Iya. Ya dimulai dengan cerita dikecewakan lah. ya. Sekarang kita sama pasangan ini ya kan itu tadi seperti Mr. Dado bilang tadi, kita maunya A tapi dia maunya B. Terkadang menjadi satu masalah, bahkan sumber masalah. Nggak ada peradaban di situ, yang timbul adalah sakit hati, gitu kan? Karena berujung-ujung pasti kita berontak, gitu. Salah paham. Bener. Berontak. Timbul kekerasan dari omong-omongan segala macam, gitu. Jadi kalau patah hati, alhamdulillah sekarang saya masih hidup, karena hatinya masih sempurna gitu Masih kan? sempurna. Masih sempurna, Nah. belum pernah patah. Oke. Terus pemirsa lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Juna mau itu aja, nggak mau digama, tapi nggak gama air gua. Yang kita Joy. dianjurkan dalam satu hari 24 jam, Ya, bukan hanya tamu wajib lapor, ya. tapi air pun harus kita konsumsi, tahu? Oke. Ya. Minimal Contoh 6 soalnya, liter sehari. minimal 1,5 liter lah, satu botol gede aqua ya. Sudah air sudah kata. Iya. Lanjut, Pak wawancara. Lanjut pemirsa. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, teman yang baik itu menurut kalian bagaimana sih? Kalau menurut gua ya, teman yang baik di saat kita lagi down, di saat kita lagi mulai dari finansial, temen tuh harus gua butuhin. Di Ya. saat kita susah, senang, ya itu namanya teman. Teman ya. Banyak teman kadang-kadang gini, menurut gua ya, gua ada duit nggak sama gua, ya kan, ada duit nih. Kalau nggak ada duit dia sama gua, nah itu teman. Kebanyakan sih untuk saat ini ya kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau menurut gua lebih baik putus percintaan daripada putus persahabatan. Tapi gua lebih ngebela sahabat, tapi sahabat malah kayak gitu Jo. Oke. Gak asik lah. Iya, Mr. Dado. Oke, mantap. Dari Mr. Gary, Kalau masalah teman yang baik. teman yang baik ya, ini baru menyambung filosofi. Oke. Kalau menurut saya, karena melainkan kita hidup dengan masyarakat bertetangga, ya kan, pasti kita di luaran sana punya kawan, ya. Kalau orang sudah bilang babaturan, pemirsa. Oke, rerencangan ya. Rerencangan, Bahasa halusnya. gitu.
Jadi kalau menurut saya, di mana saya ada waktu luang ataupun kawan saya lagi membutuhkan sebuah pertolongan, ya pasti on time ya. pasti saya tumpahkan semua Oke. buat kawan, karena kawan ini kalau menurut saya filosofinya Iya. lebih daripada keluarga yang kedua. Yang pasti keluarga pertama kan ada bapak, ibu, adik kan, Iya. saudara gitu. Yang disebut keluarga kedua itu karena kawan itu lebih daripada keluarga, Iya. seperti ya paman, tante, gitu, keponakan kan. Yes. Terkadang kan kita di situ filosofinya. Bisa kadang kita bercanda tawa, menghibur diri, curhat, kayak gitu kan. Itu arti kawan. Yang namanya saling membantu, saling menolong, yaitu tadi filosofinya adalah sebuah perkawanan. Oke. Gitu. Itu yang dinamakan dengan teman ya. Teman. Gitu. Oke. Mantap. Jadi kedua bintang tamu malam ini sangat otaknya sangat tidak bodoh ya, pemirsa. SE, Itu SE. semi eksklusif. Nah. Semi eksklusif. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya pemirsa ya. Siap. Lebih bagus nikah dulu atau mapan dulu sebelum menikah? Dari Instagram ya? Jadi kalau gue sih gini sih men, untuk menganalisanya. Kadang statement ataupun persepsi orang tua sama kita kan pasti beda. Ya. Orang tua jelas ngomong itu buat masa depan, artinya the future kan. Iya. Kadang kita bingungnya gini Jo, lu nyinggung gua kali, Iya. Iya, belum kawin. Enggak. lu nyinggung gua apa gimana nih maksudnya? Lu keharapan. Ya, maksudnya Jadi kalau menurut bahasa Sunda itu kapayun saketat. Nah, itu maksudnya. Dilanjut Mr. ya Dano. maksud gua sih kalau orang tua sih memberikan yang terbaik lah intinya. Cuman kita sebagai anak kadang yang pertama tertekan juga sih. Ya tertekannya orang tua keinginannya pengen A, kita pengennya B. Kalau kita ibaratnya ngelawan sama orang tua, maaf Jo, yang ada nanti kita celaka, ya kan? Ya kalau menurut gue sih ya jalanin dulu aja lah, jalanin dulu aja. Jadi intinya nikah dulu atau mapan dulu sebelum menikah. Kalau nikah itu kan bukan ajang untuk apa ya, bukan untuk ajang pencarian bakat. Kalau menurut gue sih lebih baik nikah sih sebenarnya sih, walaupun gue belum nikah ya. Gue lebih baik nikah sih. Lebih baik nikah dulu. Lebih baik gitu ya. nikah dulu. Karena Jadi kalau kita misalnya- udah nikah, kita oke bareng-bareng. Yuk, Iya. kita Bareng-bareng merintis. gitu Itu. kan. Jadi jangan dulu Mapan dulu baru nunggu nikah. mapan ya. Oke, terima kasih. Terus dari Mr. Gary gimana? Kalau menurut saya, mapan dan pernikahan itu wajib ya, Ya. wajib. Karena kedua belah pihak pun saling membutuhkan. Di samping menikah ini apa namanya adalah kewajiban manusia mengikuti para rasul, sunnah rasul kan. Iya. Yang namanya mapan ini pun harus, yaitu tadi karena kita dalam berumah tangga itu ya tadi yang namanya kasih sayang itu nggak cukup sama omongan kan. Iya. Karena di balik mapan itu pasti ada isinya gitu. Iya. Entah berbentuk harta kah, berbentuk apa gitu kan. Terus Yang bisa yang dimaksud pertanyaan saya ini, ya intinya nikah dulu apa mapan dulu. nah, Saya menjelaskan dulu satu persatu. iya, oke. Jadi kalau menurut saya lebih pada kenyataannya aja. Nah, kalau sudah menemukan yang cocok ataupun kita sedang merintis dalam perusahaan ataupun wira swasta, Iya. kalau sudah ada yang cocok, yaitu tadi kan timbul dari cinta, timbul kasih sayang, ya nggak salah. Merit aja dulu, Merit aja. sah halal, ya kan? Jadi karir kita yang belum mapan ini, coba kita rundingkan lagi tadi, Bareng-bareng. ya bareng-bareng, jalan merintis, ya itu mungkin nanti bisa timbul sebuah kemapanan, Oke. ya. Jadi Sakit tuh baik. sama aja ya. Apa namanya jawabannya ya. Jadi Enggak, kalau dia kan lebih pada nurutin kata orang tua karena takut disebut durhaka. ya. Betul. Kalau menurut saya orang tua ini nggak begitu ikut campur lah ya kalau dalam masalah rumah tangga kita pribadi. Enggak, maksudnya gini ya bro, pertanyaannya Hmm? mapan dulu apa nikah dulu? Iya, saudara menjelaskan tadi karena ya kan mapan perlu, Jelas, nikah perlu. jelas. Nah, tapi kalau ada apa nama masukan dari orang tua, lu kan nggak berani ngebantah nih. Jelas. Gitu kan, yang namanya orang tua patut kita Hormati. ya itu.
Iya, jadi Jadi kalau intinya menurut saya, nih Pak Kurdi, ya, gimana? lebih pada kenyataannya aja. Kenyataan itu ya nggak harus wajib dijalani. Kita pun ya perlu mencari kan, Iya, gitu. berusaha. Kemapanan ini kan perlu dicari. Ya nggak tentu arah, Iya. kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya begitu juga dengan jodoh pernikahan ini kan. Ya Tuhan selalu bilang mungkin ya kan, bahkan umatnya pun ketitipan mungkin kan. Iya. Jodoh ini katanya udah ditentuin. Iya. Jodoh pati cilaka. Ya itu kalau sudah menurut ada. saya bohong. Jodoh pun sama, kalau kita duduk diam diri bodoh kan, itu jodoh nggak bakalan datang. Iya. Gitu. Begitupun mencari apa namanya Ya, uang. ya rezeki istilahnya itu ya. Gitu, dengan berusaha lah. Jadi kenyataannya lebih pada ya itu tadi dijalani aja dulu. Jalannya dalam sehari-harian kita gitu kan, Tapi aktivitas kita. tapi Anda ini mau nikah sebelum mapan ya? Mau nikah sebelum Lebih mapan? pada kenyataannya saya. Gimana? Kenyataannya ya kalau seumpama dalam saya tengah merintis karir untuk mencapai kemapanan ini, ya seumpama timbul jodoh saya dapatkan ya kan istilahnya, ketemu ataupun di jalan ataupun di tong sampah gimana kan, kalau cocok sama saya nggak salah, Oke. nikah saya, Oke. merit. Jadi intinya Mas Iri ini sebelum mapan ya? Sebelum mapan, Sebelum mapan. sebelum ya? mapan, Sama seperti Mr. Dado, tapi Mr. penjelasannya kan beda kan? beda ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi begitu pemirsa, jadi cukup jauh ya mereka ini. Jadi mendefinisikan arti nikah dulu sebelum mapan itu sangat jauh sih. Dari nurani ya, Dari memang nurani ya. Nurani. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Ya. pemirsa. Apa yang harus dilakukan jika kalian ini belum bisa move on? Belum bisa move on. Yes. Kalau menurut saya itu move on itu kan istilahnya Susah melupakan. susah melupakan ataupun malah buat wake up gitu kan, Wake up. gitu kan, Wake up. wake up, move on. Jadi itu bahasa modern ya pemirsa ya, Iya. zaman sekarang ya. Umur 17 tahun udah bisa cakap move on. Iya. Move on. Gimana? Kalau menurut saya itu orang bodoh ya. Bodoh. Kecewa itu kan kalau bisa kita cari obatnya. Nah, itu. Sama kayak halnya kita sakit gigi, sakit gini sakit. Iya, Tapi kalau dia nggak pergi cari obat ataupun berkonsultasi sama dokter, kan itu gigi pun baru pemirsa. Oke. Ya kan? Iya, benar. Begitu juga dengan rasa move on tadi. Iya. Sebab move on itu timbulnya dari patah hati dengan kecewa tadi itu. Nah, Gitu. iya. Jadi kalau menurut saya ya kayak kentut pemirsa. Bau dia kan, tinggalin aja. Tinggalin aja. Pasti hilang baunya itu. Oke. Kalau kita duduk diam bodoh di situ ya bau itu ngelebak di sini pemirsa. Oke, pemirsa. Jadi Iya. seperti kentut nah ini. Iya. Jadi kalau menurut saya lebih pada penguasaan diri kita masing-masing lah. Kalau kita udah terbiasa dengan seperti itu, kecewa, bukan patah hati, sakit hati ya. Itu tadi saya bilang kalau patah hati kan kita mati pemirsa. Gitu. Jadi intinya susah melupakan menurut Mr. Gary ini urusan susah melupakan seseorang itu dianggap mudah ya. Mudah. Gitu. Jadi kata beliau tadi intinya kan ada misalkan sakit gigi gitu kita Penguasaan diri lah. tinggal Penguasaan pergi diri. aja mencari obatnya. Obatnya. Gitu. Sama kayak rasa move on itu kalau udah datang sama kita gitu kan, dikarenakan satu pasangan ini mengalami kekecewaan, patah hati, sakit hati, ya kita memaklumi lah karena perjalanan selama dia bercinta itu Iya. ya mungkin terlalu jerok pemirsa ya. Oke, siap. Terima kasih Mr. Gary. Lanjut ke Mr. Dado. Gimana? Menurut Mr. Dado, apa namanya? Tadi pertanyaan tentang move on. Gimana? Tentang move on atau move Iya. wrong. Apa yang harus dilakukan jika belum bisa move on? Yang pertama sih kalau jujur ya, Ya. gua pribadi yang pertama itu proses men, Oke. itu proses dan yang So, kedua, menurut gua pribadi let me forget my fucking problem lah. Oke. Melupakan orang yang kita sayang nggak semudah membalikan telapak tangan. Kita butuh proses men. Yes. Kalau misalkan lu kayak ibaratnya apa ya, ya mungkin menurut lu kan hal yang mudah Iya. melupakan seseorang. Iya. Tapi kalau menurut gua pribadi sih butuh proses intinya. Iya. Butuh proses, asli butuh proses. Ya itu kalau menurut saya prosesnya itu perjalanan tadi. Perjalanan itu lebih daripada penguasaan diri lagi pemirsa ya. Jadi begini pemirsa, Ya. kita apa namanya definisikan saja ya untuk mereka berdua ini. Jadi mendefinisikan bahwa apa yang dilakukan mereka kalau misalkan mereka belum bisa move on.
Jadi kata Mr. Dado tadi emang butuh proses. Jadi kata Mr. Jerry move on itu mudah gitu. Mudah saja. Mudah saja. Jadi kan pola pikir manusia itu kan berbeda-beda. Jauh berbeda Gitu. saya. Jadi Mr. Dado mengungkapkan move on itu susah. Apa namanya, memerlukan proses yang sangat lumayan panjang lah gitu. Terus Mr. Gary tadi menjawab move on itu sangat mudah. Jadi kita hargailah pendapat mereka masing-masing gitu. Jadi manusia ini tidak akan sama gitu. Oke, pemirsa? Ya, Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berapa? yang kesekian kalinya. Oke. Iya. Adapun masalah kopi, coba kupu-kupu dulu ya. Oh, mantap, kupu-kupu pemirsa. Nah, ini nasihat tentang cinta yang pernah kalian dapatkan. Nasihat. Iya, Nasihat ya, iya, nasihat. nasihat. Nasihat cinta yang pernah didapatkan Iya. oleh pribadi masing-masing. Oke. Iya. Nasihat. Mungkin kalau menurut saya pribadi ini Mr. Kurdia, nasihat itu lebih kepada yang negatif kalau menurut saya. Maksudnya gini loh. Dikala kita sedang menjalani hubungan ini kan, asik-asik kita dengan pasangan kita, begitu mendapatkan satu masalah. Terkadang kita yang manusia ya, Iya. ada silap kata, adapun bahasa, tapi fisik janganlah ya. Itu kan satu kejadian yang fatal. Bila mana salah kata tadi itu kan, Iya. timbullah satu masalah. Mungkin kalau saya lebih mencari nasihat tentang itulah, tentang bagaimana menangani solusinya dan mencari jalan keluarnya gitu. Jadi Kalau- ketika misalkan Anda berantem bersama pasangan, Iya. mencari solusi yang sangat mudah itu bisa dikatakan dengan Cara nasihat. bertanya ya, Iya. bertanya pada satu kawan yang sudah yang mungkin lebih dewasa daripada Iya, kita ya kan. Gitu. Karena kalau bertanya sesama kita aja ya yang didapat itu tadi min plus aja kan. Iya, oke, mantap. Oke. Terus dari Mr. Dado? Nasihat tentang cinta. Iya. Kalau sayang doakan aja. Nah, doakan gimana ya? Iya, doakan yang terbaik sih. Jodoh kita Iya. dunia dan akhirat. Udah sih, itu aja sih Gitu. menurut gua. Oke. Terima kasih. Masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Adapun masalah rokok coba Surya 21 batang. Oke, Ya, pernikahan gitu kan. Dalam bercinta ini kan kita dikisahkan sedang berjuang, berusaha ya kan, mendapatkan satu kecocokan ataupun mendapatkan apa yang lebih dari wanita itu kan gitu, yang bisa kita bawa dalam membina rumah tangga gitu kan. Jadi anggaplah dalam bercinta ini perjuangan ataupun ya bunga-bunga di masa muda hidup gitu. Oke, terima kasih. Jadi kepada intinya saja. Jadi menurut kalian berdua kan seperti itu ya, Ya. yang dikatakan tadi. Jadi intinya untuk meluluhkan hati seorang wanita itu ya cukup dengan hanya satu, menurut saya pribadi, dengan kenyamanan. Gitu. Jadi nyaman dulu nih. Nyaman. Kita mendekati seseorang itu dengan nyaman dulu. Gitu. Nyamankan dulu perasaan dia sama kita. Ya, itu lebih dekat ke tadi itu tata krama ya. Iya. Tata krama. Jadi kalau kita sopan santun pun kalau cara fisik kita ini enggak selengean gitu ya. Kita mulut sopan gitu, Iya. berbicara kayak gini. Tapi kalau sikap dan perilaku ini Dengan elegan. nggak sama yang namanya sopan santun kita itu, Iya. ya kurang klop gitu kan. Kurang Klub malam maksudnya kurang jauh. klop gitu kan. Oke. Tidak bersinergi gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa, mantap sekali untuk konten malam ini. Jadi kepada intinya saja, cinta itu emang abstrak ya, gitu. Kan jelas dong. Jadi cinta itu menurut pandangan kalian berdua itu emang berbeda-beda. Menurut Berbeda-beda saya ya? juga berbeda-beda. Jadi Iya. definisi kita itu sangat berbeda-beda, pemirsa. Jadi kita akhiri saja
konten malam ini, ada kata-kata mutiara nggak buat pemirsa yang di sana yang sedang jatuh cinta maupun yang belum bisa move on? Ya,